Shalom. Puji nama Tuhan. 1 bulan kemarin kita sempat libur ya karena Agustusan. Sebenarnya memang ibadah family ini cuma dibikin 1 bulan 1 kali di Selasa kedua dengan tujuan bukan mau apa-apa. Tujuannya cuma mau belajar merubah karakter kita. Bukan karakter Anda, bukan, tapi karakter kita semua. Jalan bareng, ayo kita belajar untuk sama-sama merubah karakter. Misalnya seperti saya kurang sabar, nanti semakin ada pendekatan, kita sama-sama saling sharing, nanti saya bisa introspeksi diri, gitu maksudnya. Dan harapan saya sebenarnya kepinginnya itu semua jemaat ikut, tapi kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa, kita tidak maksa. Tapi kita di sini sama-sama mau saling, tetap kita mau sama-sama saling belajar untuk merubah karakter. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah family pada hari ini. Emas yang murni
takkan pernah berhenti. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terutama untuk sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya Bapa, berapapun kami yang ada, satu kerinduan kami untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sendiri yang beracara dalam ibadah family kami di bulan yang kedua ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk kembali duduk karena di ibadah family ini memang mengharuskan untuk bersaksi. Ibadah family ini kita cuma melakukan 1 bulan 1 kali dengan durasi 1 jam, tidak lama-lama. Jadi ayo yang mau kesaksian kalau bisa semua sedikit-sedikit. Shalom. Selamat sore. Sini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan bahwa bulan Juni saya sudah sendiri di rumah bersatu bersama Tuhan Yesus. Saya tidur sendiri di rumah sendiri karena anak saya dan cucu saya sudah di Jakarta, dulu dekat, sekarang jarang ketemu tapi masih bisa video call. Tapi saya bersyukur Tuhan ngasih saya sehat, ngasih saya kuat walaupun sendiri. Tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. Terima kasih. Itu kesaksian dari saya. Selanjutnya Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya sangat bersyukur berapa 3 hari kemarin tanggal 5 sampai tanggal 7 saya bisa mengikuti family camp di Batal Purnama. Itu semua hanya oleh kemurahan Tuhan saya diberi kesempatan itu, dan saya mendapatkan sangat banyak berkat rohani di sana, berkat rohani dan berkat jasmani. Berkat rohaninya waktu ada kebaktian, yaitu harus mengalami perubahan, dan mengalami perubahan itu pasti sangat sulit dan tidak enak. Nah, terus di beberapa kelompok kami diberikan challenge untuk melakukan 5 hal, karena di khotbahnya itu
menyarankan untuk perubahan. Nah, kemarin itu hari pertama untuk melakukan itu perubahan, melakukan itu 5 hal, yaitu pertama sabar, berpikir baik, terus itu apa? Bukan tepat waktu. Satu lagi baca saat teduh. Nah, itu salah satunya kesabaran itu. Ya, kemarin tuh saya sudah merasa sabar, terus saya isi itu sabar, yang berpikir baik, dan perkataan berkat. Ya, itu saya sudah merasa memiliki itu. Nah, terus saya ngisi itu, ternyata masih diuji lagi kesabaran saya. Setelah ngisi itu, teman saya itu telepon, miss call, terus saya telepon balik, nggak diangkat, miss call aja, karena dia pulsanya habis dan dia itu nggak buta huruf, jadi nggak tahu WhatsApp. Nah, terus pas waktu itu pas saya masih sibuk-sibuknya. Nah, pastinya kalau orang kan dipancing emosi, tapi saya ingat perkataan sabar itu, jadi saya nahan, nggak marah. Nah, itu lolos, saya pikir sudah lolos ya. Habis itu malamnya lebih parah lagi. Majikan saya yang laki muntah di atas meja makan sampai banyak banget gitu. Nah, itu kalau orang ini pasti ya marah itu lagi. Terus lagi masih ada 2 lagi. Saya pesen kue, yang satunya lupa, satunya lagi lupa lagi. Jadi mereka berdua itu lupa semua saya pesan kue itu. Jadi ada 4 ujian saya untuk kesabaran. Tapi puji Tuhan saya sudah bisa mengalami sabar dan nggak terpancing emosi itu, puji Tuhan. Terima kasih. Ada lagi? Shalom. Selamat sore. Baiklah, saya akan saksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan baru saja mengerjakan satu jamahan dalam kehidupan keluarga kami. Tepatnya pada hari Sabtu yang lalu, saya, Pak Robert, pergi ke Jalan Tidar karena ikut gerak jalan orang-orang Nado, Kawanua. Di sana ada 50 orang ya, 50 orang, 70 orang yang aktif dalam persekutuan Manado Kawanua itu tadi. Dan mereka acara demi acara sudah mereka selesaikan, dan Pak Robert juga ada di sana, cuman Pak Robert tidak aktif untuk ikut gerak jalan. Saya juga sudah ikut gerak jalan, tapi separuh, tidak sampai lama ya, sampai 20 menit saya ikut gerak jalan, langsung vertigo. Jadi langsung saya pulang balik ya, supaya saya tidak bikin repot orang. Nah, kalau Pak Robert tetap ada di sekitar tempat di situ, di kayak di seperti ada itu. Iya, ada tenda di situ ya, untuk kawan datang bersama-sama untuk mulai dan biar di situ. Dan di situ Oki jual masakannya, karena masakannya ala Manado, jadi ya banyak yang pesen ya. Nah, pada saat itu Pak Robert sarapan. Dia bilang, "Mah, aku sarapan." Ya sudah, saya ambilkan sarapan. Selesai sarapan, langsung saya pindah ke tangan saya sarapan juga.
Begitu terus dia jalan ke depan, kembali lagi, terus duduk langsung dia bilang, "Ma, aku drop." Loh, kenapa? Habis sarapan tapi terus dia merasa kok ini kok drop, kok lemes gitu ya. Langsung belum saya panggil sama anak saya, dia sudah semarut. Langsung putih semua. Aduh, langsung di situ orang-orang Manado sudah selesai gerak jalan. Ada satu orang satu ibu yang punya anak dokter tapi di Kalimantan. Dia langsung telepon bagaimana caranya dengan demikian, keadaan demikian. Langsung suruh turunkan, tidur di bawah tanpa tiga karena darurat. Langsung suruh pukul kanan tangan sininya tapi pelan-pelan. Sempat 20 menit. Akhirnya Pak Robert bisa sadar, terus langsung cepat dilarikan ke UGD. Karena hilang gitu terus. Aduh, sampai di UGD biasanya karena di Panti Mimala toh, tapi kalau dia tidak lebih dekat Hermina. Jadi masuklah di Hermina. Lihat tensinya memang rendah, tapi jantungnya aktif. Gula darahnya bagus. Di ronsen ternyata paru-parunya Pak Robert yang masalah. Paru-parunya Pak Robert yang masalah dan harus diuap sampai 10 kali. Tapi puji Tuhan 3 hari, 4 hari sudah pulang, sudah merasa segar. Ya itulah zaman Tuhan begitu, uap itu dipasang, saya terus berdoa, Tuhan berkati apa proses rumah sakit ini supaya suami saya sembuh. Lemes memang, lemes. Nggak boleh turun. Jadi di tempat tidur semuanya. Jadi saya jaga selama 3 hari, 4 hari pulang. Tapi Tuhan baik. Tuhan mendengar seruan doa saya. Pada saat Pak Robert pingsan, itu saya katakan kenapa harus terjadi ini Tuhan? Karena 3 kali dia opname karena drop. Ternyata sudah lebih teliti lagi, paru-parunya molor. Nah, dengan demikian tindakannya harus diuap. 10 hari dokter sudah katakan sudah sehat, boleh pulang. Kami pulang. Puji Tuhan, semua itu bukan karena kekuatan kita, tapi semua jamah Tuhan. Amin. Terima kasih buat doa-doa dari Pak Wi, semua ibu-ibu yang tahu atas jamahan, atas doanya Pak Robert sembuh. Terima kasih. Mungkin kita mau sambung pujian dulu, nanti setelah pujian. Terus. Oh, mau Tante Mim, Iya. silakan. Mungkin setelah itu nanti Tante Rika, karena setiap Rabu beliau ini sibuk, jadi sekarang saya tak todong sebentar lagi. Selamat sore ibu semua. Jadi saya kan saksi waktu tanggal 4 itu kan genting-gentingnya kakak saya semua itu telepon. Lah kok anak saya itu ke Jakarta. Saya gitu, Mama di mana, di rumah. Lu di mana? Loh, via itu Jakarta. Loh itu dan apa? Saya ini kan ngedi loh gitu loh, takut. Terus saya bilang, Han, itu via di Jakarta di mana? Dia yang oh puceh, anakmu puceh. Terus saya bilang, Vi kan itu Cino, Vi mau temuku sipit. Saya tuh sampai gitu. Terus suaminya tak gini, Win, kamu kok boleh Via? Masuk, maaf, sudah terlanjur beli tiket jaring lo. Sampai tanggal 7 saya nggak bisa tidur. Tensi saya tuh nungguin. Vi kamu di mana? Makan pecel lele di opo sih, kayak gitu. Mama tenang aja tidur aja, tenang aja mah gak apa-apa cari gitu. Vi kan sih aku nggak sarendang tak buka cari gitu. Tapi saya ini sembahyang terus saya. Terus kakak saya gitu, jadi di mana? Di Bogor. Via lo, apa Via? Dan Jakarta. Siapa anakmu? Jadi semua itu bingung. Soalnya Via itu kan sipit gitu loh, putih. Via kamu tuh lancang. Heran aku. Karena aku dewi.
setelah tenang aja mah, mumpung ada tiket murah loh, ya opo. Saya ini sampai nggak punya hati ya, saya soalnya kan di Jakarta kayak gitu. Adik saya ngomong aku gak wani nang Priuk je, soalnya waktu barang datang ramai kayak gitu. Saya ini nggak pernah tidur, mulai tanggal 4 sampai tanggal 7. Tiap Vin di mana? Aduh mama ini orang tidur kaget. Wis tidur diam. Tik pagi jam 5. Vin wis bangun, wis mlaku. Jadi tukaran tiap hari itu. Wis pulang nanti tanggal 7 baru pulang. Tapi Tuhan itu baik. Saya semboyan rasanya sampai kesel gitu loh dengkul saya ini. Tapi Tuhan baik, pulang dengan selamat. Tapi sampai ketawa-ketawa oleh daster kata itu. Oh, harus saya gigi. Makasih Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Mau Tante Rika? Mari saya undang jemaat untuk sama-sama kita berdiri, kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Dengan penuh semangat juga kita. Firman ya? Oh, kita sambut tutup firman Tuhan. Untuk kami,
kalau sore hari ini kami boleh berkumpul di sini semuanya atas izin Engkau Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami boleh berada di sini. Biarlah Tuhan kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Sore hari ini kalau kami telah banyak memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun pujian kami penuh kekurangan dan kelemahan, tapi kami percaya Engkau sudah menerima semua pujian kami dengan satu ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau buka hati kami, kalau firman-Mu akan disampaikan, kami mohon hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hancurkanlah kuasa-kuasa kegelapan yang masih ada di tengah-tengah kami, yang masih ada di hati kami Tuhan. Kami panggil nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengusirkan segala kuasa kegelapan keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami. Penuhilah hati kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman-Mu tidak sia-sia, tetapi firman-Mu dapat mengubahkan hidup kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi semuanya karena kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, sebelumnya terima kasih buat kehadirannya di ibadah family. Ya, ini jadi teringat waktu saya ini melayani FA. Ya, saya merasa tidak melihat tentang jumlahnya, tapi saya yakin tadi saya sempat tulis status kita bukan menyaring, ya. Tapi nanti kita akan terlihat sendiri beda. Dalam arti beda itu kita sesuai misi kita. Jadi diberkati, memberkati, saling mengasihi, penuh inovasi, ini benar-benar nyata nanti. Nah, itu yang jadi harapan pribadi saya. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman. Seperti tadi dibilang, memang ibadahnya hanya satu jam saja, tapi sudah saya perhitungkan kalau kesaksian itu memang minimal 5 orang. Jadi setiap ibadah family 5 orang. Juga jangan takut untuk di DIWs. Nah, kalau bisa masih panjang nggak apa-apa. Yang pasti saya yakin kalau kesaksian disampaikan itu akan menjadi berkat buat kita yang belum mengalaminya. Ya, tadi seperti pertolongan dari Tuhan Yesus atas kesakitan Pak Robert, terus kekhawatirannya Bu Min, terus tadi campnya Bu Maria yang bisa membantu bermacam-macam, terus Bu Endang tadi dulu bersama sekarang sendiri tapi ngalami seakan-akan sekarang sendiri tapi bersama Tuhan Yesus. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, ini penginjilan sudah. Maka dari itu saya tekankan untuk kesaksian itu sebagai orang Kristen itu bukan wajib ya. Nah, katanya kita mau jadi saksi Kristus. Nah, kalau kita medium toh, kita hanya mengikuti aktivitas suatu gereja atau ibadah, ya akhirnya sia-sia. Nah, tapi kalau kita berani bersaksi itu sangat-sangat luar biasa. Berarti kita apa? Ya, memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu sama. Ya, saya rindu nanti Pak Kodes sekali-sekali nanti juga kesaksian dan lain-lainnya. Sekali lagi jangan takut. Pakai ibadah family ini sebagai apa? Ini kamu kesaksian di lingkup yang kecil. Anggap aja ini keluargamu sudah. Kan nggak perlu malu ya, betul nggak? Kan masih lingkup kecil. Nah, nanti kalau kita sudah jadi gaya hidup, sudah terbiasa. Saya dulu ya gitu, takut. Nah, tapi sekarang mau sebanyak apa orangnya, kalau kita sudah menjadi gaya hidup, sudah kebiasaan, kita nggak takut sudah. Ya, kiranya akan bawa kita lebih lagi untuk jadi orang Kristen. Ya, temanya singkat aja, 1 jam berarti saya butuh cuma 20 menit, saya cepat aja. Temanya tentang pertengkaran. Nah, ini pasti kita sudah dengar ya tentang pertengkaran, pasti sering sudah. Nah, sebelum saya masuk di firman, saya akan satu cerita yang bisa mendukung dengan tema firman hari ini tentang pertengkaran. Nah, suatu ketika itu ada suatu perusahaan yang baru dirintis atau dibangun, perusahaan berupa pembuatan seperti pedang, pacul, mungkin pandai besi lah ya istilahnya seperti itu kan, hubungannya dengan besi, dibakar, ditajamkan seperti itu ya.
keluarga ini hanya dibantu seorang bapak dengan anaknya. Nah, anaknya ini rajin, sangat nurut sama papanya. Tapi satu karakter yang tidak bisa hilang pada anak ini adalah sukanya itu marah, sedikit-dikit marah gitu. Nah, papanya sudah memberikan satu teladan dan cara kerja yang sangat luar biasa, yang akhirnya perusahaan ini jadi berkembang, sudah ternama, sudah terkenal, banyak istilahnya order-order yang masuk sampai melebihi kapasitas, dan akhirnya dia pakai karyawan, terus berkembang, dan singkat cerita akhirnya perusahaan ini punya banyak karyawan. Nah, tapi karakter pemarah ini pada anaknya enggak hilang-hilang. Jadi tetap aja pemarah. Ada pekerja yang kurang telat dimarahi, ada pekerja yang kurang bagus kerjanya dimarahi, ada pekerja yang malas-malasan dimarahi. Jadi amarah ini terus. Seorang papa sudah membilangi kalau ojo marah, nanti enggak bagus. Terus banyak sudah dibilangi macam-macam, tapi tetap anak ini karakternya tidak hilang-hilang tentang pemarah ini. Pokoknya ngamuk tok istilahnya ya. Suatu ketika singkat cerita ada satu perusahaan yang pesan sebuah pedang ya. Bukan sebuah, banyak pedang. Dia pesan pedang banyak sekali, dan mulai anak ini bekerja dengan pekerjanya dimulai bekerja. Dan suatu ketika setelah semua bekerja, dia melihat salah satu orang karyawan ini mukul besinya terlalu keras, yang akhirnya besi ini terlalu tipis, istilahnya tidak sesuai dengan permintaan. Nah, itu besi waktu itu masih dipukul dan pukulannya terlalu kencang, akhirnya tipis. Akhirnya sang anak ini marah, dia ambil pedang yang mau jadi yang dipukul ketipisan tadi, langsung dilempar, dan lemparan itu tepat kepada jerami, atau di situ ada serabut ya yang mudah terbakar lah istilahnya seperti itu, dan akhirnya terjadi kebakaran hebat yang akhirnya kebakaran ini makin besar dan akhirnya menghabiskan perusahaan itu. Nah, perusahaan ini akhirnya bangkrut, tapi tetap semangat papa dan anak ini merintis kembali. Dan ini karakter yang katanya ya, ini ada hebatnya, tidak bisa dirubah sama seseorang, itu ternyata benar. Dan akhirnya anak ini sadar diri. Kita hubungkan dengan satu Roh Kudus yang menyentuh anak ini, dan anak ini merubah karakter karena keadaan. Dia mulai kalau mau marah ke karyawannya, dia terkontrol, teringat dengan kebakaran yang mengalami perusahaannya itu. Dia mau marah, teringat kembali. Dia mau marah, teringat kembali. Nah, ini satu cerita yang benar-benar menjadi berkat buat saya juga. Karakter marah ini bisa diomong satu kedagingan yang benar-benar keluarnya spontan, ya betul enggak? Keluarnya itu spontan, tapi setiap kita akan dibentuk. Bukan kita dirubah dengan sesama manusia, tapi dirubah dengan satu keadaan. Ya seperti cerita ini, lambat laun akan dirubah. Dan singkat cerita, akhirnya perusahaan ini tetap berkembang, semakin besar, semakin ternama, semakin terkenal, dan karakter pemarah anak ini sudah lenyap, sudah habis. Dan dia akhirnya banyak teman untuk memajukan perusahaannya, karyawan makin cinta sama anak ini dan berjalan dengan baik. Nah, cerita ini kiranya akan menjadi hikmat buat kita semua untuk kita ini menghilangkan satu karakter yang buruk. Kita jangan berharap untuk satu karakter itu dirubah atau kita mau merubah seseorang. Mungkin 1-2 bulan yang lalu saya dapat hikmat, dan saya di mimbar ini juga ngomong kita tidak bisa merubah karakter. Karakter seseorang tidak bisa dirubah kalau tidak dianya sendiri dan Roh Kudus melalui suatu peristiwa. Nah, kalau kita sudah mengalami peristiwa sekiranya seperti tadi kebakaran, tapi kita tidak berhikmat dan kita tidak meyakini bahwa Roh Kudus yang telah merubah kita, ya semua akan sia-sia. Tapi saya yakin kalau kita anak Tuhan, Roh Kudus bekerja, karakter seburuk apapun itu akan lenyap. Dan perlahan-lahan kita akan jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi selama kita saat ini bersama dengan rekan-rekan kita, sudah kita putus, tidak usah menghakimi, tidak usah mengomongkan kiranya yang tidak berkenan, menjelek-jelekan, sudah cukup bawa doa. Karena apa? Lewat cerita ini kita akan mendapatkan hikmat
bahwa Roh Kudus yang akan merubah sudah. Kita hanya dijadikan untuk teladan. Ya seperti hari ini saya sangat senang sekali. Saya kemarin mau buka satu flyer, saya bikinkan flyer, saya tidak bikin gambar tentang undangan ibadah family, tapi saya bentuk pakai logonya saja, saya cuma isi hari dan tanggal. Saya sempat wah ini kira-kira mungkin nggak ada sing datang. Ya, terlebih lagi dalam tanda kutip, ya kembali lagi kita nggak usah menghakimi, terlebih lagi dengan satu tema bahwa ibadah family ini nomor satu kita berangkat sendiri. Nah ini sudah jadi beban menurut keyakinan saya yang saya tahu banyak lansia-lansia yang maaf sudah saya kenal terlalu dalam. Terus terlebih lagi harus bawa konsumsi. Nah kalau waktunya snack bawa snack, kalau waktunya bawa nasi nanti ada kabar dari timnya konsumsi. Kalau ada perlu bawa nasi ya bawa nasi semula, bawa kue semua. Nah ini loh hati yang diuji, dan yang saya yakin di meja makan itu yang dibawa pasti dengan satu ketulusan. Betul ya? Jadi membawa, wah ini dilihat datanya, oh yang daftar kok 8, 10, ya wis dibawakan. Nah ini satu ketulusan. Nah ini masuk ke dalam tema diberkati memberkati. Kita nggak bisa ngomong waduh diberkati terus tanpa memberkati, nggak imbang. Kalau rindu kepingin diberkati tok, ya sudah, kamu bukan orang Kristen sesungguhnya gitu. Oke, kita nggak larut ke dalam masalah tentang ibadah family. Saya yakin ini tetap akan terus berjalan. Seberapa banyak orang yang datang, kita tetap berjalan. Yang pasti tujuannya hanya untuk Tuhan, tujuannya hanya untuk fokus pada misi visi kita JIGS Tokam, supaya apa? Kita semua akan jadi teladan. Bukan menyaring, bukan untuk dilihat suatu hal yang wah beda, enggak. Tapi nanti bisa kita rasakan pribadi lepas pribadi. Oke, cepat aja kita langsung masuk di tema pertengkaran di Yakobus 4 ayat 1. Saya akan bacakan Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran itu di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, di sini banyak orang Kristen atau pengikut Kristus yang suka bertengkar, berselisih, berdebat. Padahal pertengkaran itu adalah musuh kasih Allah, betul ya? Kita bukan, kembali lagi, bukan suka menghakimi atau ngomong suatu hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak layak. Tapi saat-saat ini memang nyata masih banyak kita hadapi, terutama pengikut Kristus atau orang-orang Kristen yang suka bertengkar atau berselisih. Kadang masalahnya pun kadang bikin ketawa juga. Masalah kecil tapi jadikan besar. Bukan masalah kecil ini dihilangkan tapi jadikan besar. Yang akhirnya timbul pertengkaran, perselisihan yang akhirnya buyar. Buyar dari pertemanan, buyar dari sahabat pelayanan, buyar dari persahabatan dalam melayani Tuhan, itu buyar semua. Karena ya itu tadi, karena satu masalah yang kecil dibikin besar, tapi bukan masalah kecil dibuang. Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5, saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini firman yang sering kita temui, kita baca, ya kita harus sabar, kita harus murah hati. Tapi dalam saat ini, hari-hari ini kita temui, ini sangat jarang kita temui. Dalam arti bukan kita tidak pernah membacanya, tapi kita tidak pernah jadi pelakunya. Dalam arti kita sering membaca, kita sering mendengarnya, tapi kita tidak pernah menjadi pelakunya. Makanya firman yang lalu saya ngomong kita nggak usah pandai-pandaian firman, tapi terfokusnya apa sih? Kita harus jadi pelaku firman. Ya, itu yang penting. Kalau kita merasa waduh pandai berfirman atau pandai teologi tapi kita tidak jadi pelaku, ya buat apa? Ya, betul enggak? Jadi bertengkar itu adalah bagian dari mengikuti kedagingan. Jadi ini ditegaskan lagi, kalau kita ini bertengkar adalah kita ini mengikuti hawa nafsu kedagingan. Jadi kalau masih banyak orang-orang yang suka bertengkar, suka berselisih, cari perkara, ya sudah. Itu salah satu bentuk nafsu kedagingan yang belum dilepaskan. Jadi sukanya itu mengumbar hawa nafsu kedagingan.
Yang seharusnya hawa nafsu kedagingan itu sebagai orang Kristen harus segera kita buang jauh-jauh, tidak perlu. Kalau tetap masih ada ya sudah, pasti akan terus bertengkar, berselisih, salah paham, iri hati, wis banyak macam. Jadi keinginan daging menjadikan kita seteru Allah dan tidak berkenan pada Allah serta tetap hidup dalam maut. Nah ini sangat dijelaskan sekali bahwa kita kalau masih menginginkan keinginan daging kita, masih suka marah, kita ini berseteru dengan Allah, kita nggak sejalan dengan Allah. Nah, makanya ini disebut hidupnya itu pasti di dalam maut. Nah, ini harus dipegang benar-benar. Jadi kalau kita masih terus punya pikiran jelek, suka bertengkar, berselisih, ya sudah, tunggu aja. Kita bukan merasa waduh ini nyosot, no, bukan. Nanti pasti yaitu tadi hidupmu itu ya di sini Alkitab menjelaskan beberapa hal tentang seperti kita harus mengetahui, kita harus tahu dulu penyebab pertengkaran itu apa. Ya, betul enggak? Kalau kita moro-moro tahu, waduh kalau tukaran, geger, kita harus tahu penyebabnya dulu. Penyebab pertengkaran itu apa? Biar kita ini sama-sama belajar. Saya dulu ya suka, namanya bertengkar itu suka, apalagi belum mengenal Tuhan, geger terus. Ya, terlebih lagi mengikuti hawa kedagingan, selisih sedikit, masalah sedikit, walaupun sama istri saya dulu awal-awal sudah tanya aja. Katanya kalau pengantin muda atau perkawinan muda itu saling mengerti ya. Ya kalau saling mengertinya enak itu tidak apa-apa ya. Saling mengertinya ini bertentangan. Saya yakin di sini juga sudah pernah mengalami hidup berumah tangga. Awal-awal pasti ada pertengkaran, betul enggak? Itu katanya harus mengerti satu dengan yang lainnya. Wangel, ya. Tapi lambat laun, akhirnya melalui proses kita akan mengetahui satu dengan yang lainnya, memahami. Oh, nah ini saling mengerti. Saya yakin walaupun Pak Robert sama Bu Ana Robert, saya yakin walaupun dulu awal-awal geger kok, saya yakin gitu. Tapi ini bentuk apa proses untuk saling mengerti. Kita pasti ngalami itu semua. Terlebih lagi di dalam satu pelayanan kita sudah masuk dalam pelayanan CIG Stokam ini, saya mendapatkan satu firman ini sudah panjang sekali pelayanan. Pertengkaran, perselisihan itu pasti ada. Nah, tapi kita salah ngambil hikmatnya dalam arti bahwa pertengkaran atau perselisihan ini sebenarnya untuk kita ini jadi satu sebenarnya. Untuk kita ini saling mengerti. Nah, tapi kadang saya juga tidak merasa menghakimi, ya sudah, bukannya nggak kuat malah kuat, enggak, sudah. Berarti kamu tidak dapat mengalami proses dan kamu nggak bisa mengambil hikmatnya. Jadi kita akan belajar bersama tentang apa penyebabnya orang bertengkar. Cepat aja ya, apa penyebabnya orang bertengkar. Yang nomor satu, karena masih hidup secara duniawi. Karena masih hidup secara duniawi. Setuju ya yang nomor satu ini ya. Apa orang bertengkar? Berarti karena masih hidup secara duniawi. Pikirannya itu duniawi toh, nggak mikir rohani, betul nggak? Kalau pikirnya duniawi, wis pasti itu banyak pertengkaran, pasti banyak perselisihan. 1 Korintus 3 ayat 3 saya akan bacakan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, ini ditegaskan juga, kita ini masih manusiawi, kita ini masih duniawi. Nah, kalau masih pikirannya bertengkar. Nah, nomor satu ini sudah ditegaskan, karena masih hidup secara duniawi. Nah, ini yang kita ketahui dulu. Makanya kita dengan mengetahui karena pertengkaran itu diawali karena masih ada pemikiran duniawi. Nah, duniawi ini lambat laun hilangkan. Nah, kalau makin hilang, saya yakin kita akan terhindar dari pertengkaran, perselisihan, iri hati. Rasakan sendiri. Ya, sepertinya berdiri di tempat ini juga mengalami kalau saya mikirkan duniawi terus, katakanlah 50-50, saya yakin masih banyak pertengkaran, perselisihan. Tapi kalau nanti kerohaniannya sudah mengalami di atasnya duniawi, saya yakin lambat laun ya hidup kita tenang.
hidup kita wis gak ada ketakutan, hidup kita merasa wis kita percaya kok sama Tuhan, gak ada takutnya sudah. Nah ini yang pertama, makanya kita harus mengerti bahwa pertengkaran perselisihan itu awalnya dari apa? Karena hidup kita masih dalam duniawi. Yang nomor dua, karena mengingini kepunyaan sesama dan serakah. Setuju enggak? Banyak ini pasti sudah mengalami, wah itu kok duit, akhirnya kepingin punya. Nah ini ya, kita bukan menghakimi ibu-ibu atau cewek-cewek yang mungkin melihat, oh tasnya kok apik, tasnya yang branded, iri, akhirnya kepingin mempunyai. Nah ini juga menimbulkan masalah pertengkaran dan perselisihan. Tapi kalau kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya, kita nggak ada punya pikiran tentang duniawi lagi, kita nggak akan menginginkan apapun, karena kita sudah bersyukur. Di Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu loh. Di firman ini loh ada sebenarnya. Tapi saat ini masih banyak ya, kepingin ini, kepingin itu ya. Bahkan saya berani garis bawahi di dalam dunia pelayanan pun sama. Di sana, musiknya kok enak, tempatnya kok api, AC-nya mungkin 1 kurang bisa sampai 10 dan macam-macam. Nah ini suatu keinginan dunia yang akhirnya menimbulkan apa? Yaitu tadi pertengkaran dan perselisihan. Karena apa? Karena masih mengingini apa yang mereka punya. Betul enggak? Lihat sekarang perkembangan gereja. Kita bukan menghakimi lagi. Sekali lagi bukan menghakimi. Seakan-akan makin berlomba untuk memiliki apa yang paling lebih, yang paling istimewa. Di sana manggilkan si A, aku manggilkan si B. Di sana manggilkan artis A, aku manggilkan artis B. Dan seterusnya, itu akan terus bersaing. Karena apa ya? Kita kepingin saling memiliki atau melebihi. Nah itu yang menjadi awal kita ada pertengkaran dan perselisihan. Terus yang nomor 3, karena iri hati dan egois. Ini jelas kalau kita masih suka marah, perselisihan, pastinya intinya yaitu kita iri hati dan egois. Itu pasti. Yakobus 3 ayat 16 saya akan bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah ini kalau kita egois, kalau kita iri hati, di Yakobus 3 ayat 16, ya di situ. Itu di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Itu pasti ada dalam diri kita. Makanya kita harus lepas dari iri hati dan egois. Yang terakhir nomor 4, karena benci dan amarah. Nah, tadi cerita yang awal, kita harus membuahkan marah kita melalui proses yang kita alami. Itu yakin, pasti kita mengalami proses. Kalau kita akan membuang amarah kita, pasti dalam proses. Karena nggak mungkin kita ini membuang karakter karena dibuang seseorang atau didoai, bahkan dipanggilkan hamba Tuhan banyak, itu tidak akan hilang kalau kita tidak mengalami prosesnya. Jadi nomor 4 ini, karena benci dan amarah ini yang pemicu dari suatu perselisihan atau pertengkaran. Di Amsal 10 ayat 12, ayat terakhir saya akan bacakan. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ini kata firman yang sangat bagus. Saya sering baca firman ini, benar-benar harus kita alami, harus kita mengerti bahwa kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Maka saya akan selalu mengutamakan kasih. Kadang orang merasa kok kasih dok, ya sudah, itu prosesmu. Yang penting kita terus melakukan bahwa kita ini harus dipenuhi kasih. Kalau kita masih dipenuhi dengan kebencian, iri hati, pasti kamu masih hidup dalam duniawi, dan kamu hidupnya pasti pasti banyak pertengkaran. Itu pasti. Maka dari itu jauhi semua penyebab pertengkaran itu tadi yang membuat kita benar di hadapan Allah. Kalau kita sudah membuang itu semua, kita pasti benar di hadapan Allah. Dewasa rohani adalah orang yang bisa menyalipkan atau menolak keinginan daging, hawa nafsu untuk tidak bertengkar. Jadi di sini kita dibawa untuk ayo kita menyalipkan dengan apa? Membuang pertengkaran, membuang hawa nafsu. Buat apa? Kita jadi hidup tenang. Hanya dengan mengusahakan hidup dalam perdamaian, hidup kita akan selalu kudus. Ini kita diingatkan.
hidup, mengusahakan hidup dalam perdamaian, maka hidup kita akan kudus. Dan ini yang terakhir, berkat hanya diperintahkan Tuhan pada orang yang hidup rukun dan damai. Nah ini tegaskan. Kalau kita merasa aku diberkati, aku cetai seperti ini, ya sudah, dikoreksi diri kita sendiri, sudah dibuang enggak itu tadi hal-hal yang menimbulkan pertengkaran. Tapi kalau kita sudah membuangnya, di sini sudah ditegaskan berkat hanya diperintahkan Tuhan pada orang-orang yang hidup rukun dan damai. Nah kalau orang yang nggak pernah hidup rukun atau damai, ya sudah, gimana berkat mau turun? Itu sudah dijelaskan di dalam firman ini. Jadi firman hari ini kita sama-sama koreksi diri untuk apa? Jauhi pertengkaran dan usahakan perdamaian agar bisa tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, kiranya firman ini dan cerita tadi bisa dibawa pulang untuk jadi rema, untuk mengkritik diri kita sendiri, untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kenapa berkat kok jauh? Kenapa kok saya ini selalu ada perselisihan? Kok selalu bertengkar? Kok selalu marah? Nah, nanti dikoreksi diri sendiri. Karena kalau sudah dikoreksi, bawa doa, ngadep sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, saya yakin hal yang terbaik perlahan-lahan akan Tuhan berikan kepada kita. Oke, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat firman. Kiranya ibadah hari ini membawa kita benar-benar melakukan ibadah sejati. Terutama kita walaupun sederhana, kita telah memuji muliakan nama Tuhan. Kita sudah bersaksi atas kebaikan Tuhan, bersaksi atas suatu hal yang luar biasa dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan saya yakin dengan kesaksian kita, Tuhan akan pakai kita semakin luar biasa. Dan hal yang terbaik pasti Tuhan akan berikan terus buat kita. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah family JG Stokam hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Kiranya terus Tuhan Kau lawat ibadah ini Tuhan, untuk menjadi teladan Tuhan. Dan kiranya ibadah ini Tuhan akan menjadi suatu ibadah yang sejati Tuhan, untuk membawa jemaat Tuhan terfokus hanya padamu Tuhan, untuk jemaat semakin taat, semakin komitmen kepada Engkau Tuhan, fokus hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak ada motivasi, tidak ada keinginan lain Tuhan, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kiranya Engkau jamah Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Hari ini Tuhan saya berdoa buat Ibu Ina Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau akan berikan hikmat Tuhan untuk Ibu Ina jadi teladan Tuhan. Kiranya Engkau terus lindungi, Engkau berkati, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Engkau berikan kebahagiaan yang luar biasa Tuhan bersama keluarganya. Juga saya doa buat Ibu Min Tuhan, terus Engkau pakai Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau berikan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan. Engkau tahu hatinya Tuhan, Kau terus akan bimbing, Kau akan tuntun Tuhan, Kau terus berikan yang terbaik Tuhan. Khusus Tuhan, Kau akan berikan hikmat untuk menjadi teladan Tuhan, untuk menjadi penolong Tuhan, untuk menjadi suatu hal yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau lindungi, Kau berkati, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Juga saya hari ini juga berdoa Tuhan buat Ibu Kosasi Tuhan, di usianya senja Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat biasa dari-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan di usia yang senja ini Tuhan Kau pakai menjadi teladan Tuhan. Mungkin hanya sederhana, mungkin dipandang sebelah mata, saya yakin dan percaya Tuhan lewat teladannya, lewat tindakannya, orang akan memandangnya beda Tuhan. Engkau akan buat Bu Kosasi menjadi teladan yang luar biasa, khususnya buat lansia-lansia Tuhan di sekelilingnya Tuhan. Saya juga berdoa buat Bu Maria Juaria Tuhan, terus bawa dalam kesederhanaannya Tuhan, kerendahan hatinya terus Engkau bawa Tuhan. Kiranya Tuhan Bu Maria Juaria terus Engkau berikan satu ketaatan Tuhan. Kiranya ketaatan ini akan menjadi satu saksi untuk menjadi teladan Tuhan buat jemaat di sekitarnya Tuhan. Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan, Engkau berikan hal-hal yang luar biasa baik Tuhan. Lebih di dalam pekerjaannya Tuhan, dia hanya membawa kasih Tuhan. Kiranya kasih ini terpancar Tuhan dari pekerjaannya,
dengan kerendahan hatinya dia akan proses Tuhan untuk menjadi suatu hal yang luar biasa baik untuk menjadi teladan Tuhan. Saya juga berdoa buat Bu Ana Robert Tuhan, kiranya Tuhan Engkau akan pakai menjadi penopang dalam rumah tangganya, khususnya penolong bagi suaminya Tuhan. Engkau akan terus pakai semakin dahsyat Tuhan. Engkau akan jadikan suatu teladan sebagai mama Tuhan, yang kiranya berkenan buat anak-anaknya Tuhan, membimbing anak-anaknya lebih baik lagi Tuhan. Dan pancaran sinar kasih-Mu terpancar Tuhan, kiranya Ibu Ana Robert akan terus Engkau pakai Tuhan, terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat Bu Lani Tuhan, kiranya Engkau urapi, Engkau terus berikan perlindungan kesehatan Tuhan, Engkau satukan bersama keluarganya, anak mantunya Tuhan, Engkau bikin suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan, Engkau turunkan berkat-berkat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Saya juga berdoa buat Ibu Rika Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus pakai Tuhan menjadi teladan Tuhan. Engkau pancarkan kasih-Mu lewat Ibu Rika Tuhan, untuk menjadi teladan buat sesamanya Tuhan. Dan kiranya Tuhan lewat teladannya Tuhan banyak orang diubahkan, banyak orang diluruskan Tuhan. Dan lewat teladannya Tuhan akan banyak perubahan Tuhan di dalam kehidupannya dan perubahan di dalam kehidupan sesamanya Tuhan. Saya juga berdoa buat Ibu Endang Tuhan. Engkau tahu dalam kesendiriannya dia mengaku sudah bersama-Mu Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, bersama-Mu adalah suatu hal yang indah Tuhan. Bersama-Mu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, melebihi bersama orang-orang lainnya Tuhan. Saya yakin Tuhan lewat hatinya Tuhan, Engkau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau terus jamah, Engkau terus urapi Tuhan. Terkhusus Tuhan, Engkau terus akan memberkati anak, istri, menantu, cucunya Tuhan menjadi luar biasa baik Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Engkau pakai dimanapun berada Tuhan untuk menjadi saksi kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini juga saya berdoa buat Pak Edi Wokte Tuhan. Engkau tahu masalahnya, Engkau tahu segala pergumulannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Engkau dijamah, Engkau akan diurapi. Lewat firman hari ini Kau akan semakin mengerti bahwa kerendahan hati akan membawa suatu hal yang baik, pertengkaran akan membawa hal yang buruk. Kiranya semua hal yang mengalami proses dalam Pak Edi Tuhan, Kau terus ikut serta, Kau bimbing, Kau berikan yang luar biasa baik Tuhan. Engkau akan pulihkan keluarganya, Engkau akan pulihkan rumah tangganya, hubungan dengan istrinya Engkau semakin berikan yang terbaik. Semakin cinta Tuhan, semakin mendalami kekristenan sesungguhnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkat yang luar biasa akan turun buat Pak Edi dan juga sekeluarga Tuhan. Saya juga berdoa buat istri saya Tuhan, Ibu Yuliana Tuhan, Kau terus pakai Tuhan, semakin dahsyat Tuhan. Kiranya hari-hari ini terus Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, lewat pelayanannya, lewat ketulusannya Tuhan, lewat kerendahan hatinya Tuhanku. Engkau terus pakai Tuhan untuk menjadi penolong Tuhan, untuk menjadi teladan Tuhan. Kau akan urapi Tuhan menjadi seorang ibu yang berkenan buat anak-anaknya Tuhan. Engkau terus jamah, Engkau terus urapi, Engkau terus pakai semakin luar biasa Tuhan, untuk fokus kembali Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini juga saya terkhusus berdoa buat CIG Stokan komunitas ini Tuhan. Kau terus rawat, Kau terus bimbing, Kau terus sertai, Kau teruskan hikmat-hikmat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Engkau terus akan bawa visi dari JGS Tokam Tuhan, untuk diberkati, memberkati, saling mengasihi dan penuh inovasi Tuhan. Kiranya misi ini akan terwujud Tuhan, dan akan menjadi teladan Tuhan buat semua jemaat Tuhan, terkhusus buat jemaat lansia Tuhan. Kau akan mengadakan suatu perubahan yang luar biasa lewat proses-Mu, lewat lawatan-Mu Tuhan. Engkau akan membentuk jemaat lansia yang berubah, khususnya di JGS Tokam, khususnya jemaat lansia Malang Raya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua, untuk menjadi rema dalam kita semua, untuk menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya sekali lagi mengingatkan
ibadah JIG Family 1 bulan 1 kali di Selasa kedua. Yang kedua, tidak ada kolektor karena memang kita tidak ada antar jemput. Yang ketiga, memprioritaskan kesaksian dari jemaat. Jadi diharapkan jemaat nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah ragu untuk bersaksi. Apapun itu semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga durasi ibadah 1 jam. Memang ibadah family dengan ibadah Rabo beda karena waktunya hanya 1 jam, tidak ada persembahan, tidak ada doa syafaat. Kita memprioritaskan kesaksian jemaat. Kalau di hari Rabu kita ada persembahan, ada kolektor karena memang kita ada antar jemput. Meskipun mikrolet sudah ada yang bayari, tapi mobil pribadi yang kita pakai juga harus beli BBM, gitu ya. Mungkin ada pengumuman. Ya, sebelum kita akhiri, saya rindu ibadah family JG Stokam ini menjadi satu teladan ya. Jadi menjadi suatu ibadah yang beda dengan kerinduan apa? Tidak apa-apa, firmannya sedikit, nanti kesaksiannya ditambah. Kita jangan takut nanti, waduh bakalan nggak kira ada sing datang dengan banyak pemikiran negatif. Saya pun mengalami itu, tapi saya yakin nanti ini saya share di YouTube, saya share di Facebook ya. Ya puji Tuhan, Facebook saya juga sudah lumayan banyak yang melihat. Tapi sekarang bukan masalah viral, nggak viralnya, kita penuhi inovasi, berarti kita harus beda. Termasuk ibadah family ini jadi ibadah yang beda. Terutama ayo kita dimulai untuk berani bersaksi atas kebaikan Tuhan. Nah kiranya ibadah ini akan terus kita lakukan untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi satu teladan yang luar biasa, terutama untuk menjadikan satu keluarga yaitu family. Mari kita akhiri ibadah ini, dan nanti setelah ibadah saya minta tolong nanti bukosasi aja, nanti doa buat kita fellowship makan ya. Tapi tetap seperti tadi yang ngomong, ibadah JIG Stokam Family cukup 1 jam saja ya. Nanti saya yakin durasi ini akan diatur sama Tuhan dan diberikan yang terbaik. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berarti, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya puji Tuhan, firman hari ini kiranya akan menjadi rema buat kita, untuk kita mengetahui bahwa awal dari pertengkaran, perselisihan ada di dalam diri kita. Untuk cepat kita buang tentang iri hati, nafsu kedagingan, amarah, harus cepat kita buang agar tidak ada pertengkaran, agar tidak ada perselisihan. Kiranya firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kita, bawa pulang jadi berkat yang terindah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan sekali lagi terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan Tuhan di ibadah CIG Stokam Family ini Tuhan. Kiranya Engkau ikut serta dalam membimbing ibadah ini Tuhan, untuk mewujudkan suatu ibadah yang sejati Tuhan, terfokus hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terkhusus hari ini Tuhan, saya berdoa buat komunitas ini Tuhan, CIG Stokam Community ini Tuhan, terus Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau wujudkan suatu teladan-teladan murni Tuhan, yang akan menjadi rema buat jemaat Tuhan. Dan kiranya Tuhan, lewat lawatan-Mu, lewat penyertaan-Mu Tuhan, terkhusus Tuhan lewat misi-misi yang datang dari-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan menjadi dampak yang luar biasa Tuhan, untuk jadi suatu perubahan Tuhan di dalam jemaat lansia khususnya Tuhan. Dan semoga Tuhan lewat komunitas ini Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan yang akan menjadi penolong, pembimbing, serta memberikan berkat buat jemaat khususnya CIG Stokam di tempat ini Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hati-Mu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu, dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, dan diberkatilah segala bentuk pelayanan-Mu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan komposasi, doa, makan, dan berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapak, karena kami masih diberi kesempatan untuk hadir di hadirat-Mu, untuk memuliakan-Mu, serta memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kiranya saudara-saudara yang tidak dapat hadir, kiranya Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan, agar untuk hari-hari berikutnya mereka dapat hadir dan dapat ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Diberkati juga rumah ini, diberkati juga Bapak Wijaya serta keluarganya dan anak-anaknya, serta semua yang dikerjakan berhasil. Bapak, sebentar lagi kami akan menerima berkat jasmani demi untuk kekuatan kami, dan kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang mengerjakan makanan itu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.